Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Jemaah rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Seandainya lautan kita jadikan tinta dan ranting kita jadikan penanya untuk menuliskan tentang Allah, maka habislah ranting dan air laut tersebut tidak bisa menulis seluruh karunia Allah nikmat Allah pada kita. Untuk itu mari kita syukuri nikmat tersebut dan kita laksanakan perintah Allah sebagai tanda syukur kita terhadap nikmat tersebut. Selawat dan salam taruhlah kita sanjung agungkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan kita berharap mendapatkan syafaat beliau. Khatib berpesan pada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, terus berusaha menjalankan perintah Allah dan berusaha keras untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah, dalam menghadapi kehidupan ini tentu tidak ada satupun di antara kita yang tidak menghadapi satu kondisi yang sulit, satu kondisi yang membuat kita gundah, membuat kita sedih, membuat kita susah. Untuk itu, sebagai seorang muslim tentunya kita menghadapi seluruh kondisi kehidupan kita, kesulitan apapun yang datang kepada kita, kita harus atasi dengan apa yang ditunjukkan dari Al-Quran dan Sunnah. Ada beberapa hal yang perlu kita ambil pelajaran ketika kita menghadapi satu kesulitan, satu kondisi sulit, baik pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Yang pertama adalah kita seharusnya berhusnuzon kepada Allah. Seorang mukmin seharusnya dia berprasangka baik kepada Allah atas apa yang terjadi pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya beberapa tempat dalam Al-Qur'an, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang serupa. Wa ahsinu wallahu yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, berbuat ihsanlah kalian, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sebagian ulama mengatakan ahsinu di sini termasuk di dalamnya adalah husnuzon billah. Berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang terjadi pada diri kita tentu tidak lepas
dari apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita melihat segala sesuatu yang terjadi pada kita, pada keluarga kita adalah rencana yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, qala Allah taala, ana inda zanni 'abdi bi, sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tergantung pada prasangka hambaku terhadapku. Fa in zanna bi khairan falahu, jika ia berprasangka baik maka kebaikan itu untuknya. Wa in zanna bi syarran falahu, jika dia berprasangka buruk padaku maka keburukan itu untuknya. Hadis riwayat Ahmad. Jemaah Jumat rahimakumullah, tentu prasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala membutuhkan hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berprasangka baik kepada Allah, maka hubungan kepada Allah pun tentunya harus baik. Yang kedua, ketika kita menghadapi satu kondisi yang sulit, solusi yang bisa kita laksanakan adalah takwa. Takwa itu adalah menjadikan antara diri kita dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala tameng, jarak. Anta ja'ala bainaka wa baina iqabillah wiqayah. Harus ada tameng, harus ada jarak. Intinya adalah meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita yang bertakwa kepada Allah, Allah menjanjikan akan memberikan jalan keluar dari segala masalah. Firman Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam surah Al-Falaq, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Quran surat Al-Falaq ayat 2 sampai 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari segala hal dan kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberikan rezeki dari yang datang tidak terduga-duga. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, maka Allah lah yang akan memberikan jalan keluar. Firman Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surah Al-Falaq selanjutnya, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seluruh perkaranya itu mudah. Kemudian selanjutnya juga di dalam surah Al-Falaq, "Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'azzim lahu ajra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menghapuskan dosanya dan memberikan pahala yang besar baginya. Ini merupakan solusi selanjutnya dalam menghadapi kesulitan. Ayat-ayat tadi kita bacakan semuanya dari Al-Falaq. Ini artinya sumber masalah bisa dari mana saja, tapi dari keluarga kita itu merupakan masalah yang selalu ada sehari-hari. Untuk itu, takwa merupakan satu jalan di mana kita bisa menghadapi problem kehidupan yang kita hadapi. Jemaah Jumat rahimakumullah, yang ketiga, kita harus memperbanyak istighfar dalam menghadapi masalah. Dalam satu riwayat disebutkan, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah akan menjadikan seluruh kesempitan dalam kehidupannya itu jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dari segala sesuatu yang membuat gundah itu kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki kepadanya dari yang tak diduga-duga. Hadis riwayat Ahmad. Firman Allah Subhanahu wa taala,
Wa ma asaba min musibatin famin nafsik. Apapun musibah yang datang kepadamu adalah dari dirimu sendiri. Seluruh dosa yang kita perbuat tentu ada imbasnya, dan itu dikarenakan apa yang kita perbuat. Untuk itu istighfar yang dawam, yang terus menerus sangat dianjurkan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa yang menimpamu dari musibah itu adalah dari apa yang engkau perbuat. Namun Allah Subhanahu wa taala memaafkan dengan maaf yang banyak. Karena jika semua dosa-dosa yang kita perbuat kemudian tidak Allah maafkan, maka imbas dari dosa tersebut adalah kehancuran bagi kita. Untuk itu jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita menghadapi satu kondisi apapun di dalam kehidupan kita. Yang pertama, berhusnuzon kepada Allah, tingkatkan takwa kita kepada Allah, memohon terus ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah kita tidak berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, berbuat zalim atas diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Rahman yang Rahim. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, dan sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yang paling penting bagi kita adalah terus optimis, kemudian husnuzon kepada Allah, tidak putus asa atas rahmat Allah, tingkatkan takwa kita kepada Allah terus menerus, dan teruslah beristighfar karena tidak ada satupun dari kita yang bebas dari dosa, dan dosa itu berimbas pada kehidupan kita. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa dan terus bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin.